Saya Juleha. Saya Retno Wijayanti. Kami akan membuat video coaching supervisi akademik. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum Bu Retna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah kabar saya baik, saya sehat sehingga kita bisa berkumpul kembali di sini ya Bu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun ya Bu. Ya alhamdulillah. Hari ini Bu Retna kan akan melakukan coaching ya Bu dengan rekan Bu Retna. Iya. Di sini saya akan menjadi observer ya Bu. Iya. Nah, sebelum Bu Retna melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Retna. Iya. Apakah Bu Retna berkenan? Iya, saya berkenan Bu. Nanti saya harapkan Bu Retna dalam proses coaching harus menerapkan tirta dan juga prinsip-prinsip dari coaching. Iya. Kemudian pertanyaan saya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Retna nanti? Ya, jadi gini Bu, saya nanti akan mengembangkan kompetensi dalam proses coaching ini adalah nanti saya akan hadir penuh, jadi akan mengadakan kehadiran penuh saya di sini sebagai coach. Kemudian saya juga akan menjadi pendengar aktif Bu di sini. Kemudian saya juga akan mengadakan pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Dalam hal ini adalah dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Eha Juleha. Ya, berarti dari 3 kompetensi semua akan Bu Retna kembangkan ya. Iya. Kemudian dari 3 itu yang lebih spesifik mana yang ingin Bu Retna kembangkan? Iya. Jadi nanti yang lebih spesifik ini saya akan mendengarkan dulu Bu. Saya akan menjadi pendengar aktif bagi Ibu Eha Juleha. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach dalam hal ini Bu Eha, sehingga nanti Bu Eha bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu Bu. Bagus sekali ya. Kemudian indikator ketercapaiannya apa dari yang Bu Retna tadi ungkapkan? Ya, jadi nanti itu ketika saya setelah selesai mengadakan coaching dengan Ibu Eha itu, saya ingin kompetensi yang dimiliki itu lebih meningkat kembali sehingga coach dalam hal ini itu Bu Eha itu dapat menemukan solusi yang terbaik atas permasalahan yang sedang dihadapi. Ya. Baik Bu Retna, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya tadi. Silahkan nanti Bu Retna melakukan coaching dengan Bu Eha, semoga berhasil dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eha. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retna. Iya, apa kabarnya hari ini Bu Eha? Alhamdulillah baik, Bu Retna. Kabar Bu Retna sendiri gimana? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Alhamdulillah sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di sini ya Bu untuk mengadakan coaching bersama di sini tanpa ada halangan suatu apapun ya Bu Eha. Iya. Baik Bu Eha, saya boleh mengajukan pertanyaan untuk Bu Eha? Boleh. Ya Bu Silakan. Eha, saya lihat itu kok Bu Eha akhir-akhir ini tuh sering merasa kebingungan ya Bu ya? Benar Bu? Iya. Iya. Kemudian dari hal tersebut apakah Bu Eha punya masalah? Iya, ini kan sebenarnya kita guru-guru itu semua sebenarnya sudah melaksanakan ini ya pembelajaran sosial emosional ya atau integrasi di modul ajar. Cuman di sini kadang masih banyak Bapak Ibu guru itu masih bingung menerapkan itu dalam hal apa saja KSE tersebut dalam pembelajaran. Nah, itu yang jadi permasalahan Ibu jadi, ya. iya, jadi di sekolah saya itu belum maksimal untuk melaksanakan program KSE-nya KSE, ya, baik dalam pembelajaran maupun dalam pembiasaan di sekolah. Jadi di sini Ibu mempunyai permasalahan ya Bu ya tentang kompetensi sosial emosionalnya antara rekan sejawat Ibu itu belum sepenuhnya menguasai ya Bu di sini. Jadi di sini Ibu Eha kemudian akan menemukan solusi bagaimana Ibu untuk permasalahan tersebut Bu.
Nah ini sebenarnya kita juga sudah punya rencana ya. Jadi seperti saya sudah yang melakukannya kegiatan pelatihan di guru penggerak, ini kita berbagi praktek baik terhadap guru-guru itu saat refleksi ya setiap hari Sabtu untuk menjelaskan ya KSE itu ya seperti apa kegiatannya, dan itu ada Bapak Guru juga yang sudah melaksanakannya ya apa yang sudah dijelaskan. Dan kita juga melaksanakan ini observasi antara Bapak Ibu guru mengajak guru yang lain untuk ke kelas melihat apakah penerapan KSE dalam pembelajaran itu sudah dilaksanakan. Sebenarnya ya dalam sehari-hari pembelajaran seperti melaksanakan SBP terus ya, cuma mungkin yang masih awam itu bagi Bapak Ibu guru mungkin cara melaksanakan metode stop. Nah itu jadi belum maksimal saat pembelajaran. Nah kalau dalam kegiatan pembiasaan sehari-hari ya kita melaksanakan ya KSE itu ya sudah dilaksanakan juga. Sebenarnya itu sudah sangat bagus sekali ya Bu ya, dalam penerapan ini Bu Eha juga sudah menemukan solusinya, tapi akan tetapi belum maksimal ya Bu ya. Baiklah di sini Ibu, untuk jika dibuat skala itu ketika skala dibuat 1 sampai 10 Ibu, itu masih di posisi berapa solusi yang sudah Ibu terapkan? Ini solusi yang kita sudah laksanakan belum maksimal banget. Kalau secara skala kita masih di posisi 6 ya. Karena belum semua Bapak Ibu guru, pendidik dan tenaga pendidikan semua warga sekolah itu melaksanakan KSE. Nah, makanya yang idealnya yang kita harapkan ya paling tidak di angka 9 ya. Jadi ada kolaborasi, terus Bapak Ibu gurunya juga belajar meningkatkan kompetisinya terus ya, baik dengan webinar, misalnya dengan webinar secara luring lewat PMM, atau misal mengikuti ya Bapak Ibu guru kan ada forum ini MGMP ya. Nah itu jadi bisa menambah kompetensinya dan itu bisa mempraktekkan juga ya dalam kegiatan sehari-hari, bisa melalui kegiatan eksplisit itu, kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah itu jadi benar-benar baik dari pembelajaran di kegiatan ekstra, kegiatan P5 semua menerapkan prinsip KSE, dan Bapak Ibu guru juga di modul-modul ajarnya itu ya terintegrasi KSE-nya yang kita harapkan seperti itu. Baik Ibu, berarti di sini Bu Eha secara tidak langsung itu sudah menemukan solusi yang terbaik ya Bu. Walaupun dari dalam hal ini itu ratingnya baru 6 ya Bu, jadi belum maksimal sekali, akan tetapi Bu Eha sudah menemukan solusi yang terbaik begitu ya Ibu ya. Kemudian di sini yang akan saya tanyakan lagi Ibu ya, tolok ukur dari keberhasilan yang Bu Eha inginkan itu untuk kedepannya itu bagaimana Ibu? Ya diharapkan ya semua siswa itu ya menerapkan KSE dalam kehidupan, baik di pembelajaran di kelas maupun di sekolah dan di masyarakat ya, karena yang terpenting dalam ini sekarang itu ya kita pembentukan karakter. Nah Bapak Ibu guru juga ya selain bisa kolaborasi meningkatkan kompetensi ya harus jadi teladan. Nah seperti contoh kedisiplinan, kalau pengen meningkatkan muridnya disiplin ya dia harus mencontohkan disiplin juga, terutama disiplin waktu, datang pagi, apalagi yang jadi guru piket. Nah itu harus datang pagi dan memberikan paling tidak kan 3S, senyum, sapa salam. Nah di pembelajaran juga ya biar anak senang, nyaman, kehadirannya penuh di kelas ya. Nah kita bisa menggunakan teknik stop atau ice breaking gitu ya, permainan-permainan. Nah selain memberikan materi pembelajaran juga media pembelajaran ya dibuat yang menyenangkan. Nah jadi biar anak juga ya senang, tujuan pembelajaran juga tercapai. Sangat bagus sekali Bu Eha kalau menurut saya, kegiatan-kegiatan yang sudah Bu Eha temukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Bu Eha lakukan ini ya. Terus saya ada pertanyaan lagi nih Bu Eha tentang komitmen Bu. Jadi komitmennya akan yang seperti apa yang akan Bu Eha lakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran KSE tersebut di sekolah Ibu? Tadi kan sudah dikatakan ya, kita udah ada observasi ya antar kelas, juga kita juga
istilahnya sudah melaksanakan ini juga ya, refleksi ya. Nah, mungkin kita tambah juga dengan meningkatkan sharing di komunitas belajar mapel di sekolah ya. Jadi meningkatkan komunitas belajarnya. Jadi setiap saat refleksi, setiap belajar itu kita saling sharing. Nah itu jadi kita saling tukar pikiran gimana mencari pembelajaran yang bagus ya, yang menerapkan KSE di kelas. Nah itu jadi, dan komitmen dari Bapak Ibu guru juga benar-benar menerapkan itu KSE ya, dia dengan teladannya yaitu berkolaborasi, karena suatu kegiatan kalau kita tidak kolaborasi ya tidak akan tercapai tujuan ya. Antara rekan sejawat semua, baik pendidik, tenaga pendidik dan murid. Nah kita juga yang terpenting adalah koordinasi dengan orang tua. Kita memanfaatkan grup parenting ya, wali kelasnya itu. Jadi koordinasi dengan orang tua. Nah itu jadi dengan trik-trik yang kita laksanakan seperti itu, mudah-mudahan ya kompetensi yang tadi diharapkan itu ya, yang pengen idealnya nilai 9 bisa tercapai. Terima kasih, sangat luar biasa sekali Bu Eha atas kegiatan-kegiatan yang Bu Eha tanamkan di sekolah Bu Eha. Kemudian di sini itu siapa aja Bu di sini, teman-teman atau siapa saja yang bisa membantu terlaksananya kegiatan KSE di sekolah Ibu, itu siapa aja? Yang terpenting itu terutama ya dari kepala sekolah ya, sebagai penanggung jawab yang istilahnya benar memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk mengeksplor ya kemampuannya. Jadi dalam di kelas maupun di kegiatan ekstra atau apa untuk menerapkan KSE. Nah itu juga harus ya kolaborasi semua, teman sejawat, baik pendidik, tenaga pendidikan dan murid, orang tua, ya, dan semua berperan saling keterikatan untuk melaksanakan kegiatan ini ya. Sangat luar biasa sekali ya Bu Eha. Sekarang setelah Bu Eha itu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, bagaimana perasaan Bu Eha saat ini Bu? Alhamdulillah ya, dengan ngomong dengan Bu Retna itu jadi saya merasa lega Ya. Ternyata dengan kita curhat ini, jadi saya bisa istilahnya mencari solusi ya dari permasalahan yang saya hadapi. Nah nanti insya Allah mudah-mudahan kedepannya solusi yang saya dapatkan ini bisa diterapkan betul-betul, dan nanti kompetensi juga menjadi meningkat. Ya, alhamdulillah Bu Eha sudah menemukan solusi ya Bu, solusi yang terbaik tentang penerapan KSE di sekolah Ibu. Nah, yang nantinya bisa diterapkan dengan baik dengan rekan sejawat dan pastinya itu dengan peserta didik di kelas, sehingga tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan dapat tercapai. Terima kasih Bu Eha atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang lebih baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Bu Retna yang memberikan kesempatan untuk kita mencari solusi dari permasalahan ini. Assalamualaikum Bu Retna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Reni. Tadi saya sudah melakukan pengamatan ya, proses coaching Bu Retna antara Bu Retna dan Bu Eha. Gimana perasaan Bu Retna? Ya, alhamdulillah saya sangat senang sekali bisa membersamai Bu Eha dalam menemukan permasalahan dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Bu Eha. Ya. Tadi juga saya melihat Bu Retna sudah sangat bagus sekali, sudah menerapkan Tirta dan juga 3 kompetensi dari coaching tersebut. Iya. Kira-kira dari proses coaching tadi yang sudah dilaksanakan Bu Retna, kompetensi apa lagi yang masih kurang dan ingin dikembangkan oleh Bu Retna? Nah ya, tadi itu saya ingin memperdalam lagi Bu Reni. Jadi di sini saya akan memperdalam lagi tentang alur tirta di sini, sehingga nanti ketika saya mengadakan coaching dengan teman sejawat dan dengan teman yang lainnya itu saya bisa melakukan kegiatan coaching dan hasilnya akan lebih baik lagi, sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach tersebut. Iya. Ya, tadi saya lihat sudah bagus sekali Bu Retna. Silahkan nanti dilanjutkan ketika Bu Retna melakukan coaching selanjutnya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bu Retna? Ya, sudah cukup kiranya Bu Reni.
karena proses coach di sini sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan Bu Eha sendiri sebagai coach di sini, sebagai coach di sini yang tadi sudah saya bersamai di sini, beliau sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ya. Baik, terima kasih Bu Retna untuk waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retna. Selamat siang, apa kabarnya Bu Eha hari ini? Alhamdulillah baik, kabarnya Bu Retna sendiri gimana? Alhamdulillah kabar saya juga baik, Bu. Ya. Di sini saya sebagai pengamat ya Bu nanti ya, yang akan mengamati Ibu dalam acara kegiatan di sini sebagai coaching seperti itu ya Bu. Sekarang baiklah di sini Bu, di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan itu seperti apa Bu? Nah ini saat melakukan coaching itu ya saya pengen benar-benar ya sesuai dengan itu tujuannya, sesuai dengan alur coaching itu ya, melalui alur PIFTA, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan di sini juga ya saya sesuai prinsip coaching ya, kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Di sini saya berusaha untuk presence, kehadiran penuh terhadap coaching ya, dan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Oh ya, kira-kira itu kompetensi coaching yang ingin Bu Eha lakukan itu nanti yang akan dikembangkan itu pada saat melakukan coaching itu yang seperti apa? Nah ini yang akan saya kembangkan di sini ya, pertama ya kehadiran penuh pertama ya, terus mendengarkan aktif juga. Jadi biar nanti kita bisa mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang diajukan dari coach tersebut ya. Iya. Nah itu. Nah nanti di sini juga itu saya ya, selain pertanyaan berbobot ya akan biar coach tersebut bisa mencari solusi permasalahan dari yang dia hadapi ya. Baiklah, bagus sekali ya Ibu Eha atas kegiatan nanti yang akan dilakukan. Nanti juga saya akan membantu untuk mengobservasinya itu. Kemudian nanti itu fokusnya untuk kegiatan coaching Ibu itu akan melakukan apa Ibu? Proses coaching ini yang fokus itu kompetensi yang akan saya laksanakan di sini yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot ya, biar nanti dari pertanyaan tersebut bisa memberdayakan coach tersebut bisa mencari solusi permasalahan yang dia hadapi. Ya, seperti itu ya Ibu. Kemudian indikator ya atau ketercapaian tujuan dari coaching nanti itu yang Ibu Eha inginkan itu seperti apa Ibu? Nah itu tadi seperti saya katakan, itu kan dengan istilahnya kita present benar-benar mendengarkan aktif dan bisa memberikan pertanyaan berbobot, indikatornya ya bisa mencari solusi dari coach tersebut. Baiklah Ibu Eha, silahkan melakukan coaching dengan rekan sejawat Ibu Eha. Semoga nanti proses coaching akan berjalan dengan baik dan lancar. Silahkan, terima kasih atas kesempatan kami yang diberikan untuk berbincang-bincang sedikit sebagai observer. Nanti akan saya bantu untuk mengobservasi kegiatan Ibu dalam proses coaching. Terima kasih Bu Eha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Eha. Nah, tadi saya dengar dari Pak Iwan itu Bu Reni katanya ada permasalahan ya, mungkin dengan waktu yang sebentar ini kita ngobrol dan bisa mencari solusi bersama-sama ya Bu Reni. Kira-kira permasalahan yang dihadapi Bu Reni itu apa ya? Iya Bu Eha, saya itu sedang pusing banget Bu Eha. Saya kan mengajar kelas 6 ya Bu Eha ya. Oh iya, terus? Ini ada beberapa permasalahan yang ingin saya tanyakan sama Bu Eha. Bu Eha ada waktu kan? Oh boleh, kita dengan senang hati kita bisa ngobrol ya. Kira-kira permasalahannya apa Bu Reni yang dihadapi? Iya, jadi gini Bu Eha, murid saya kan ada 7 ya Bu.
4 laki-laki, kemudian 3-nya perempuan. Dari 7 anak saya ini, anak didik saya ini, ada 3 anak Bu yang tidak bisa perkalian Bu. Ya. Apalagi untuk pelajaran matematika tentang pecahan Bu, mereka sama sekali bingung Bu. Nilai-nilai ulangannya juga sangat jelek sekali Bu. Aduh, saya pusing Bu, beneran Bu. Ya. Oh, berarti intinya dari murid tersebut gak bisa ya, belum bisa tentang perkalian ya. Iya. Nah, ini Bu Reni sendiri sudah mengidentifikasi belum kenapa penyebabnya anak tersebut belum bisa perkalian padahal sudah kelas 6 ini. Iya Bu, saya sudah mengidentifikasi. Anak-anak itu kan sudah kelas 6 Ibu, kenapa belum bisa perkalian? Ternyata mereka belum bisa konsep perkalian Bu. Kemudian juga di rumah bukannya belajar, mereka seringnya nonton YouTube, game dan sebagainya Bu. Jadi waktu belajarnya tuh disia-siakan Bu, seperti itu Bu. Berarti intinya kalau dari permasalahan yang sudah diidentifikasi Bu Reni itu dari segi motivasi ya, karena anak Iya. itu malah di rumah banyakkan nonton menggunakan HP untuk hal yang negatif Iya. jadi belum paham konsep perkalian juga. Iya. Nah, idealnya yang diharapkan kalau misal dari angka 1 sampai 10 yang Bu Reni harapkan dari siswa Bu Reni sebenarnya seperti apa kalau kalian? Ya, kalau yang saya harapkan tentunya ya 8 Bu. Ya. 8 cukup lah Bu kalau menurut saya. Tapi kalau saat ini masih 5 lah Bu, masih 5 Ya. masih jauh sekali kan ya Bu. Iya, jauh sekali ya. Padahal saya sudah menerapkan beberapa strategi ya, Strategi, iya. metode. Ya. Ada pembelajaran yang interaktif, menggunakan quizzes, ada juga menggunakan word wall, ya seperti Ya. itu. Kemudian juga setiap pembelajaran, ini sebelum pembelajaran saya biasanya ada kuis juga tentang perkalian. Kemudian pulang sekolah juga ada kuis lagi Bu. Ya. Terus saya juga mengajarkan jarimatika Bu, konsep perkalian juga sudah saya ajarkan. Tapi masih ada yang bingung Bu, apalagi kalau pelajaran pecahan kan harus Ya. perkalian dan pembagian Bu. Nah Ya. itu bingung sekali Bu anaknya Bu. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat konsep yang sudah diterapkan Bu Reni itu bagus sekali ya. Iya Bu. Nah, yang permasalahan ini kan anak itu pembelajaran di sekolah itu kan kita hanya sebentar ya. Iya. Nah, itu berarti peran orang tua. Nah, ini ada hal yang bisa dilakukan Bu Reni untuk kerjasama dengan orang tua seperti apa? Iya Bu, saya ini Bu ingin bekerja sama dengan orang tua. Nanti orang tua di rumah saya inginkan untuk memantau jam belajar anak Bu. Jadi ada jam belajar anak, misalnya dari jam 7 sampai jam 8. Jadi jam 7 sampai jam 8 ini anak-anak stop HP Bu. Usahakan untuk belajar. Kemudian saya juga ingin bekerja sama dengan rekan sejawat saya yang ahli matematika Bu. Ya. Mereka bisa mengajarkan tips dan trik tentang cara mengerjakan soal-soal matematika dengan mudah dan cepat seperti itu Bu. Nah, berarti solusi yang tadi Bu Reni kemukakan itu sebenarnya sudah bagus ya, konsep-konsep. Terus nah ini juga untuk kerjasama dengan orang tua, apalagi ada nanti tadi bantuan dengan yang ahli matematika Iya, Bu. membantu biar anak itu lebih termotivasi. Iya, Nah iya. ini dari komitmen yang sudah Bu Reni ajukan itu Iya. nanti kira-kira yang akan membantu Bu Reni di sekolah itu siapa saja biar untuk melaksanakan rencana Bu Reni ini? Iya, tentunya yang membantu saya kepala sekolah ya Bu. Iya. Yang pertama kepala sekolah, kemudian juga orang tua murid, nanti saya akan minta bantuan, kemudian rekan-rekan sejawat saya pokoknya seluruh yang ada di sekolah saya Bu akan saya Iya. kerahkan semuanya untuk Iya. membantu anak-anak di kelas 6 Bu. Anak-anak kelas 6 masa belum bisa Bu, nanti di SMP-nya gimana Bu, Iya, ya sama kan? sekarang. Iya, bagus. Memang kalau misal di SD saja udah nggak bisa, Iya. nanti di SMP tambah bingung. Iya, Ya juga. Bu. Jadi emang harus benar-benar dimotivasi ya Iya. dari SD biar anak itu lebih semangat Iya, untuk iya, Bu. belajar ya, terutama dalam soal hitungan. Nah, berarti di sini tadi Bu Reni kan sudah bisa mencari solusinya ya. Iya Nah, Bu. itu gimana perasaan? Nah, kira-kira akan dilaksanakan kapan rencana Bu Reni ini? Secepatnya Bu, secepatnya setelah ngobrol-ngobrol nanti dengan Bu Eha akan saya
laksanakan Bu di kelas saya Bu. Ya. Terus perasaan saya ngobrol dengan Bu Eha tadi lega sekali Bu. Ya. Ternyata tadi yang Bu Eha katakan bahwa ternyata saya bisa menemukan solusinya Bu. Mudah-mudahan saya bisa menjalankannya ya Bu. Ya. Alhamdulillah ya, dengan waktu yang sebentar kita dengan ngobrol ini jadi Bu Reni bisa mencari solusinya ya. Nah itu ternyata kan pendidikan itu, belajar itu tidak hanya dari kita saja ya, perlu Iya. kerjasama dengan orang tua aja. Iya. Nah mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat dan nanti saya tunggu ya aksi dari Bu Reni, Iya. perkembangannya gimana dan hasilnya gimana, kita nanti ngobrol lagi. Iya. Terima kasih Bu Eha untuk waktunya. Tadi saya sudah ngobrol dengan Bu Eha, sangat senang sekali. Terima kasih ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eha. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Retna. Ya, selamat siang Bu Ya, Eha. selamat siang. Ya, bagaimana kabar Bu Eha hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, saya dengar tadi itu Bu Eha sudah berbincang-bincang melakukan coaching dengan rekan sejawat ya Bu ya? Iya, dengan Bu Iya, Reni. luar biasa sekali. Saya lihat tadi Ibu Eha dan Bu Reni itu sudah mengadakan proses coaching dengan sangat baik sekali ya Bu Eha ya. Iya, bagaimana tadi proses coachingnya Bu? Alhamdulillah tadi dengan proses coaching dengan Bu Reni ya saya merasa lega sesuai yang tujuan saya. Tadi kompetensi yang inginkan saya mendengarkan arti, memberikan pertanyaan yang berbobot, akhirnya kan bisa memancing Bu Reni untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, jadi Bu Reni sudah menemukan solusi yang beliau sedang hadapi begitu ya Bu Iya. ya. Iya, tadi juga saya sebagai observer di sini sudah mengamati Ibu Eha dan Ibu Reni dengan baik sekali. Kemudian saya tadi sudah mengamati, sudah melihat Ibu dengan Bu Reni itu sudah melakukan coaching dengan pendekatan alur tirta yang sangat baik sekali Bu. Di sini juga saya melihat sudah bagus, mulai dari tujuannya sudah diutarakan, sudah disampaikan, identifikasi maupun tanggung jawabnya sudah ada, kemudian semua sudah Ibu terapkan di sini baik sebagai coach dan coach di sini ya Bu ya. Iya, kemudian kira-kira kompetensi coaching seperti apa lagi yang akan Ibu Eha kembangkan ketika melakukan proses coaching berikutnya nanti? Nah, ini mungkin yang akan saya kembangkan di sini itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, itu kadang kita kan sulit ya, jadi mencari pertanyaan dari kata kunci yang permasalahan yang diajukan oleh coach tersebut. Nah, itu dari pertanyaan berbobot tersebut. Nah, kita nanti bisa memberdayakan coach tersebut untuk mencari solusi permasalahan. Dan nanti saya juga akan selalu berusaha melaksanakan coaching ini baiknya tidak hanya dengan teman sejawat, bisa dengan murid ya, itu juga dengan kepala sekolah. Jadi kita selalu memperbaiki ke arah yang lebih baik. Iya, ya, sangat luar biasa sekali Bu Eha. Secara umum tadi itu proses coachingnya sudah luar biasa sekali, sudah berjalan dengan baik. Semoga nanti kedepannya proses coaching kembali itu bisa berjalan dengan baik, lancar, dan bisa menemukan peningkatan dari proses coaching yang sebelumnya Ibu. Ya. Mungkin ada lagi yang akan ditambahkan Bu? Insya Allah sudah. Sudah cukup ya Ibu? Ya, terima kasih. Ya, apabila sudah cukup, kita cukupkan sekian dulu proses diskusi kita hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali Bu Eha. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam Bu Eha. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Eha. Ya, terima kasih ya. Hari ini saya dengar kan Bu Reni mau melaksanakan coaching ya. Ya betul Nah, sekali. sebelum melaksanakan coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya sebelum Bu Reni melaksanakan coaching. Boleh tidak? Boleh sekali Bu Eha, Ya. silakan. Nah, nanti saat Bu Reni melaksanakan coaching, coach dan coaching itu harus bisa memenuhi sesuai penilaian dari rubrik ya yang nanti saya amati. Iya betul. Yang pertama itu nanti Bu Reni ya sebagai coach dan Ya. coaching itu jadi bisa melaksanakan sesuai alur tirta, paham Ya, yang paham, kita- paham Bu. Nah, itu ya ada tujuan, Ya, identifikasi ya, rencana Rencana. aksi,
dan Tanggung jawab. Nah, selain itu, Bu Reni juga harus bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, sesuai kata kunci yang disampaikan oleh dari coaching ya. Nah, ini apakah sudah sesuai atau tidak antara jawaban dengan pertanyaan ya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching juga ya. Betul. Nah, itu yang terdiri dari Kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi Potensi. dari coaching tersebut. Nah, sebelum melakukan observasi, boleh tidak saya menanyakan beberapa hal ke Bu Reni? Ya, monggo silakan. Kompetensi apa yang ingin Bu Reni kembangkan dari coaching saat proses coaching nanti? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti yaitu present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, berarti nanti Bu Reni melakukan semuanya ya, Iya. present, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, Iya. itu bagus ya, berarti ini. Nah, sekarang dari kompetensi itu, kompetensi yang spesifik yang akan diambil Bu Reni itu bagian yang mana? Yang lebih spesifik saya akan mengambil yang mendengarkan aktif, Bu. Mendengarkan aktif coachingnya Iya. ya. Iya, nah itu bagus ya, benar-benar nanti berarti mendengarkan aktif. Nah, Iya. dari mendengarkan aktif dalam proses coaching itu kan ada indikator yang diharapkan sama Iya. Bu Reni saat proses coaching itu apa? Yang saya harapkan dalam proses coaching ini tentunya coaching nanti bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, Bu. Oh ya, berarti menemukan solusi ya, Iya, betul. menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya ya. Nah, nanti diharapkan jadi yang indikator yang diharapkan oleh Bu Reni itu bisa tercapai ya Iya. dari proses coaching tersebut. Nah, silakan selamat melaksanakan coachingnya. Nanti tetap saya amati saat proses coaching, dan nanti setelah coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, Bu, ya. Pasca coachingnya. Nah, nanti kita sama-sama mengevaluasi. Terima kasih ya Bu Reni. Terima Silakan kasih, Bu melaksanakan Eha. coachingnya. Iya, iya. Assalamualaikum, Bu Retna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Tadi saya dengar dari Pak Burhan, katanya Ya. Bu Retna mencari saya. Ada apa ya, Bu? Gini Bu, saya tuh sedang ada masalah Bu Reni. Jadi tuh intinya itu ketika saya kan di sekolahan itu kan mengajarnya bahasa Inggris Bu. Iya. Saya tuh ada masalah Bu. Mm-mm. Jadi siswa saya ketika saya ajar bahasa Inggris itu mereka kurang antusias Bu dalam mengikuti pembelajaran Bu. Itu kan jadi salah satu permasalahan saya ketika saya akan membersamai mereka Bu dalam pembelajaran bahasa Inggris, mengingat pembelajaran bahasa Inggris itu tidak ditanamkan di kehidupan mereka sehari-hari. Jadi itu salah satu kendala saya sebagai guru bahasa Inggris, itu merasa kesulitan Bu untuk menggiring anak saya, menggiring peserta didik saya itu untuk menerima apa yang saya ajarkan Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya. Oke, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya, Bu ya. Iya, Bu. Kemudian obrolan kita kali ini tujuannya apa, Bu? Ya, tujuannya itu saya ingin mendapatkan solusi Bu atas permasalahan yang sedang saya hadapi, karena saya itu sangat sedih sekali Bu dengan adanya peserta didik yang kurang berkenan ketika saya masuk kelas, dan mereka mengatakan, Bu, saya itu tidak suka bahasa Inggris Bu karena itu bukan bahasa sehari-hari Bu, itu bahasa saya itu tiap hari itu pakai bahasanya bahasa Jawa, bukan pakai bahasa Inggris. Nah, itu menjadi salah satu kendala saya Bu. Saya sangat sedih sekali kalau ada peserta didik saya itu mengungkapkan perasaannya seperti itu Bu Reni. Oh, jadi masalahnya Bu Retna ini murid-muridnya Bu Retna ini kurang minat ya Iya. dengan pelajaran bahasa Inggris. Iya, seperti itu ya, Bu. Iya Bu Reni. Kemudian dari permasalahan tadi, apakah Bu Retna sudah menyelesaikan dengan solusi-solusi yang Bu Retna lakukan di kelas? Iya, jadi gini Bu, setelah saya amati itu saya harus punya jalan keluar Bu Reni. Jadi, bagaimana ya saya agar bisa menerapkan, biar membuat pemikiran mereka itu terbuka dengan belajar bahasa Inggris. Biar mereka tuh mengatakan, Bu, ternyata bahasa Inggris mudah. Nah, saya tuh harus menerapkan, yang pertama itu saya menerapkan model dan metode pembelajaran itu. Saya mencari model dan metode pembelajaran itu yang
menarik bagi Iya. peserta didik saya, khususnya itu dengan cara ketika siswa atau peserta didik saya itu masuk ke kelas, ya saya berikan ice breaking dulu Bu. Jadi ice breakingnya dengan cara bernyanyi. Iya. Saya memberikan sapaan dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi sedikit demi sedikit itu saya memberikan vocabulary atau kosakata yang sederhana bagi mereka. Jadi agar mereka itu terbiasa mendengar kosakata bahasa Inggris. Oh ini good morning, oh ternyata good morning artinya selamat pagi. Iya. Nah dari situ saya melihat bahwa oh ternyata bahasa Inggris itu siswanya itu sudah bisa. Oh ternyata dari kesulitan yang tadinya dia tidak tahu artinya, dia belum merasa tertarik. Karena dia tidak merasa tertarik, akhirnya dia itu saya menemukan masalah bahwa ternyata bahasa Inggris itu masih susah. Nah sekarang saya menerapkan seperti itu, menerapkan membuat ice breaking dengan cara bernyanyi atau menyapa mereka. Jadinya sedikit demi sedikit mereka akan lebih mencari jalan keluar atas kesulitan mereka untuk memahami bahasa Inggris seperti itu. Sebenarnya tadi dari solusi yang sudah dilakukan Bu Retna sebenarnya sudah bagus loh Bu. Ya. Kemudian dari yang sudah dilakukan Bu Retna tadi, kira-kira dari angka 1 sampai 10 sudah sampai mana Bu tujuannya? Apakah anak-anak sudah mengerti atau masih belum tercapai yang Bu Retna inginkan? Ya, jadi untuk penilaian di antara 1 sampai 10 itu saya menilai baru 50 Bu, baru 5. Baru 5. Iya, baru 5. Jadi baru separuh jalannya karena pemberian ice breaking dan motivasi belajar serta lagu-lagu bahasa Inggris itu masih belum sempurna atas pemahaman mereka. Jadi nanti akan saya tambahkan agar ratingnya menjadi 10 seperti itu. Jadi keinginan Bu Retna tadi dari angka 1 sampai 10 pengennya Bu Retna jadi 10 ya Bu. Iya. Kemudian kalau Bu Retna ingin nilainya jadi 10, kira-kira rencana apa lagi yang akan Bu Retna jalankan untuk memenuhi angka tersebut? Ya, jadi nanti saya akan mencari atau menerapkan metode dan pembelajaran yang paling pas lagi, lebih pas karena mengingat itu sekolah saya itu ada beberapa kelas dari jenjang kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu ada beberapa kelas. Jadi nanti saya akan menemukan setiap kelas itu peserta didiknya dengan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi akan saya terapkan model dan pembelajaran yang pas untuk mereka terapkan. Contohnya saya akan menambah lagi dengan mengadakan atau memberikan pembelajaran yang interaktif bagi mereka Bu Eni. Jadi contohnya saya akan membuat permainan secara interaktif dengan cara quizzes atau word wall yang bisa mereka terapkan, mengingat sekarang itu kita berhadapan dengan siswa yang notabene adalah generasi Z yang harus sesuai dengan IT atau kita harus sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Waduh, rencana Bu Retna itu sudah luar biasa, sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti Bu Retna bisa menjalankannya Ibu. Kemudian komitmen dari rencana Bu Retna itu seperti apa? Ya, komitmennya jadi nanti harapan saya dengan adanya komitmen yang pertama itu saya harus pertama meningkatkan kompetensi diri saya dulu Bu. Jadi saya akan mengikuti webinar-webinar online yang interaktif, yang sesuai dengan materinya itu sesuai dengan pembelajaran interaktif yang menarik bagi peserta didik itu yang bagaimana. Jadi saya akan mengikuti webinar, kemudian saya juga akan mengadakan perkumpulan jadi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah yang berkaitan nanti dengan sarana dan prasarana sekolah Bu. Jadi karena sarana dan prasarana sekolah menurut saya itu sangat penting sekali. Contohnya itu ketika saya akan mengadakan memberikan pembelajaran interaktif di kelas itu saya membutuhkan LCD, proyektor atau dan lain sebagainya yang dapat mendukung mereka nanti bisa belajar lebih aktif lagi di kelas seperti itu. Ya, bagus sekali ya Bu Retna. Ini tadi komitmennya tentang rencana yang akan dilaksanakan. Kemudian siapa saja yang bisa mendukung dari rencana-rencana dan komitmen Bu Retna tadi? Ya, rencana-rencana yang orang-orang yang mendukung saya di sini khususnya ya yang pastinya itu yang pertama itu kepala sekolah ya Bu. Jadi saya sangat menerima dukungan penuh dari kepala sekolah. Saya berharap kepala sekolah juga mendukung apa yang akan
saya lakukan, kemudian rekan sejawat, khususnya saya dengan teman satu profesi yaitu teman pengampu bahasa Inggris, sesama teman pengampu bahasa Inggris juga saya berkeinginan untuk ada kegiatan, jadi kegiatan untuk merefleksikan diri, oh bagaimana sih perkembangan pembelajaran kita di kelas. Juga saya akan berkeinginan kembali dengan teman sejawat, jadi saya punya keinginan rekan-rekan sejawat juga mendukung perkembangan pembelajaran saya di kelas, seperti itu. Jadi tadi kita sudah ngobrol ya Bu, ternyata tanpa kita sadari Bu Retna sudah menemukan solusinya Bu, ya kan? Tadi ingin mengikuti webinar, kemudian nanti ada pembelajaran yang lebih interaktif agar peserta didik Bu Retna tadi bisa senang ketika mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Dari tadi kira-kira sudah menemukan solusi ya Bu? Ya, alhamdulillah saya sudah lega, sudah menemukan solusi Bu. Apa yang jadi permasalahan saya ketika saya membersamai peserta didik saya dan dapat meningkatkan ya motivasi belajar bahasa Inggris mereka selama ini Bu. Iya. Ada lagi Bu kira-kira yang mau ditanyakan? Ya cukup Bu Reni, saya sudah lega, saya sudah bisa mengeluarkan isi hati saya dengan Bu Reni sehingga saya bisa sedikit lega dan sudah menemukan solusi yang terbaik atas permasalahan yang saya hadapi Bu Reni. Saya berharap Bu Retna pasti bisa melakukan rencana itu, mudah-mudahan nanti saya tunggu kabar baiknya, hasilnya akan bagus dan lebih baik dari yang dulu-dulu ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Retna. Bagaimana tadi proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Eha, tadi proses coachingnya bersama Bu Retna berjalan dengan lancar, mulus Bu Eha. Alhamdulillah ya. Nah begini Bu, Ya. setelah tadi saya melakukan observasi pengamatan ini saat Ibu melakukan proses coaching, Ya. ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu? Ya, boleh sekali Bu. Apa yang sudah didapatkan dalam proses coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai tadi? Ya, tentunya tadi kan saya ingin mendengarkan aktif ya Bu ya. Ya. Tadi Koci juga mengungkapkan permasalahannya, kemudian Koci juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Saya kira tadi dalam proses coaching juga saya sudah menerapkan Tirta ya Bu. Mudah-mudahan nanti dengan coaching tadi Koci bisa melaksanakan dan masalahnya cepat terselesaikan seperti itu Bu. Jadi Ibu sudah berhasil ya melaksanakan sesuai alur Tirta ya. Iya, Tadi saya Bu. lihat juga ya ada tujuannya, terus ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada juga tanggung jawab ya. Iya, Bu. Dan coachingnya sendiri udah bisa mencari solusinya sendiri ya Iya, dari iya. permasalahan yang dia hadapi. Iya, Dan betul. percakapan juga ya berjalan rileks ya, terjadi Iya. kemitraan. Ya, sebagai coach juga ya present ya, hadir Iya. dengan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot juga ya. Ya. Nah ini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu capai dari proses coaching tadi itu setelah melaksanakan coaching hari ini? Iya, kompetensi yang ingin saya capai tentunya saya ingin memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu, Ya. untuk menggali Koci agar menemukan solusi-solusi terbaiknya. Oh, wah bagus sekali ya. Berarti pertanyaan berbobot itu ya yang menjadi untuk peningkatan Iya. kompetensi selanjutnya Iya, ya iya, saat Bu. melakukan coaching ya. Iya, iya. Baik coaching dengan teman sejawat atau dengan murid Iya, ya. iya, Nah itu. betul. Ini sebagai pembelajaran kita juga ya. Ya. Baik Ibu, ini menurut saya luar biasa sekali ya. Terima Ini kasih, yang Bu. sudah dilakukan Bu Reni bisa menjadi contoh juga bagi Bapak Ibu guru yang Ya. lain ya saat Ya. melakukan coaching. Sekian mungkin dari kita. Ya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Proses coaching supervisi akademik Yang telah kita laksanakan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum